Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada kesempatan yang sangat baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Dan karenanya sebelum lebih lanjut membahas terkait dengan topik ini, mari bersama-sama kita dengarkan satu ulasan dalam cuplikan video berikut ini. Soal Fufu Fafa. Fufu Fafa kan, saya bikin TikToknya dan TikTok saya 1,7 juta. Ya, yang view ininya, yang like itu 1,7 juta. Saya bilang ngapain sih sekelas sekelas pakar hukum tata negara, ya, sekelas cendekiawan, sekelas profesor ngomongin Fufu Fafa gitu loh, yang nggak penting banget gitu, recehan gitu, ya, itu yang saya bilang kok malu-maluin banget gitu, norak gitu. Buktinya semua rakyat mendukung saya, mendukung ucapan saya, memang karena memang norak. Saya jawab di situ, yang harus diperbincangkan oleh mereka sebenarnya adalah bagaimana lapangan pekerjaan bisa tersedia cukup untuk rakyat Indonesia, ya. Bagaimana misalnya rakyat Indonesia itu akses kesehatannya bisa lebih baik. Kritik deh tuh pemerintah, nggak ada masalah. Tapi Fufu Fafa, gila aja, memalukan. Nah, itu yang kedua ya. Saya urut dulu nih, Mas. Betul, Nah, Fufu Fafa. Nah, yang ketiga ini yang kemarin ini soal ARA. Ya, soal ARA yang mohon maaf saya protes. Itu tulisan saya kan saya awali dengan saya protes nih. Gitu ya, dengan sikapnya beliau. Karena saya sebenarnya kan satu frame sebenarnya dengan beliau ya dalam menjaga NKRI setahu saya gitu ya. Tapi kok tiba-tiba begini. Nah, saya ditanya oleh netizen saya gitu, Bunda, komentarin dong itu apa namanya Pak Menteri Perumahan Rakyat yang ngomong seperti itu tuh nggak benar itu begini. Itu sebenarnya awalnya dari sana. Nah, kemudian baru saya lihat tuh videonya. Nah, setelah saya lihat videonya, saya bilang, oh, ya benar juga. Ngapain sih itu harus disampaikan ke publik seperti itu gitu. Naruh foto Pak Prabowo besar, Pak Gibran di bawahnya dengan kecil aja nggak ada masalah gitu. Dan nggak perlu juga harus disampaikan ke publik bahwa saya minta izin naruh satu foto Pak Presiden saja, nggak naruh foto Pak Wakil Presiden karena ini satu komando kan gitu. Kan artinya menurut saya ARA kurang cerdas. Ya, satu komando itu kan bukan soal foto, tapi soal perintah. Soal program kerja yang satu komando. Tapi kalau foto yang nggak masuk dalam satu komando itu tadi gitu. Nah, kan akhirnya rakyat ini heboh gitu kan, seolah-olah banyak sekali yang menyatakan di podcast bahwa ARA ini sedang menjilat. Ya, ARA ini nggak tahu diri dan lain sebagainya lah gitu. Nah, maka di sana saya kalau ingin dalam unpacking Kak Irma nyebut pakai ungkapan Jawa itu kan tinggal ganggang colong pelayu. Colong pelayu. Ya, karena begini, saya tahu persis bagaimana Pak Jokowi mengendorse beliau. Walaupun nggak disetujui kan, kemudian bagaimana Pak Mas, saya pasti yakin kok ya, dia jadi menteri hari ini, saya yakin itu juga ada tangan Pak Jokowi, ada tangan Gibran juga di situ, untuk untuk mengkomunikasikan dengan Pak Prabowo, kan pasti seperti itu. Selain melihat kapasitas beliau juga, saya juga nggak menafikan itu loh ya, bahwa dia punya kapasitas gitu. Tapi dengan ngomong kemarin seperti itu gitu ya, kapasitas yang tadinya menurut saya tuh 100 gitu ya, tinggal 60 lah gitu ya. Karena saya pikir beliau nggak hati-hati gitu, ceroboh gitu padahal ya. beberapa hari sebelumnya kan banyak yang mengapresiasi ya, ARA karena dia marahin itu anak buahnya yang terlambat dan artinya korek gitu loh sikapnya sebagai menteri gitu. Terus kemudian ada peristiwa ini yang mengaitkan apa kaitannya antara komando dengan foto gitu. Itu yang membuat marah masyarakat. Bahkan di TikTok saya itu yang sekarang sudah sampai 1,7 itu mereka mengatakan begini, kita itu milih Pak Prabowo sampai begitu, milih Pak Prabowo Gibran itu satu paket. Nah, gitu. itu betul. Sampai seperti itu masyarakat bicaranya gitu. Nah, ini kan pelajaran buat Mas Ara, buat ARA untuk jangan bikin blunder, jangan bikin gaduh gitu ya. Seolah-olah ini membuka ruang gitu loh ya, membuka ruang bagi para pembenci, bagi para orang-orang yang selama ini itu tidak menyukai Gibran itu untuk malah makin keras lagi mendorong hal-hal yang membuat
Gibran dan Prabowo ini benturan gitu loh. Kan kalangan yang memang penyinyir Gibran, hatersnya Gibran kan sejak awal pengen supaya itu mereka bercerai kan. Jadi pengen supaya berantem Ya, tapi gitu kan lah. kita semua tahu lah konsepnya apa, arahnya kemana. Kawan-kawan dan Bapak Ibu, pembahasan terkait dengan Fufu Fafa di ruang publik di bangsa kita di Indonesia ini sudah berlangsung cukup lama ya. Dan ada nama-nama yang kemudian sering sekali dikait-kaitkan ataupun dihubung-hubungkan terkait dengan siapa sebenarnya pemilik dari akun tersebut. Dan ada beberapa nama yang kadang-kadang disebutkan bahwa diduga ataupun kemudian dicurigai bahwa pemiliknya adalah satu. Itu beberapa waktu yang lalu ramai dikaitkan dengan Pak Gibran. Walaupun tidak ada bukti, tetapi ini opini yang kemudian berkembang di ruang publik. Ada yang kemudian menganggap bahwa itu benar, tapi di satu sisi juga ada yang menganggap bahwa itu tidak benar karena tidak ada buktinya. Jadi kan semua opini yang berkembang di ruang publik. Lalu kemudian bahkan beberapa waktu yang lalu juga disebut-sebutkan terkait dengan nama dari Roy Suryo ya. Di sini dikatakan Roy Suryo dituduh lagi sebagai Fufu Fafa. Refli Harun sebut logika sontoloyo katanya. Jadi bukan hanya Pak Gibran yang kemudian dikait-kaitkan dengan pemilik akun Fufu Fafa, tetapi Roy Suryo pun juga demikian ya. Lalu di sini dikatakan bahwa Roy Suryo ditangkap karena terbukti pemilik akun Fufu Fafa. Benarkah? Ini cek fakta kawan-kawannya. Lalu kemudian Fufu Fafa yang mengusut akun hingga polemik Roy Suryo dengan pasukan bawah tanah katanya. Oke, ini dari media kawan-kawannya. Lalu mari kita lihat lagi di sini. Relawan Jokowi tantang Roy Suryo buktikan akun Fufu Fafa milik Gibran. Nah, jadi memang pada akhirnya ada pihak-pihak yang menganggap bahwa itu bukan milik Gibran, tetapi juga ada pihak-pihak yang curiga bahwa itu miliknya Pak Gibran. Tapi lagi-lagi memang tidak ada bukti juga untuk menguatkan setiap opini bahwa ini akun Fufu Fafa miliknya adalah si A, miliknya si B. Tidak ada kawan-kawannya sampai hari ini. Tapi satu hal yang kemudian menarik ya, karena akun ini kan sering sekali dikaitkan dengan Pak Gibran, oleh karena cuitan-cuitan katanya, komentar-komentar, postingan-postingan akun Fufu Fafa ini beberapa waktu yang lalu itu katanya sering sekali ataupun kerap kali melakukan pembahasan tentang Pak Prabowo yang sekarang sudah menjadi Presiden Republik Indonesia dengan wakilnya adalah Pak Gibran. Tetapi itulah ya, kalau kemudian sesuatu itu sudah masuk ke dalam ruang publik, dan apalagi kalau itu ada hubungannya dengan figur-figur yang bisa dikatakan ya, baik itu figur dalam yang bekerja ataupun yang ada dalam pemerintahan ya, apalagi seperti Pak Gibran sekarang posisinya adalah Wapres ya. Kita lihat sendiri kawan-kawannya pada masa-masa bulan yang lalu itu ramai sekali ketika beliau menjadi ataupun dipilih oleh Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden ya, mendampingi beliau. Pak Prabowo pada waktu itu kan juga memunculkan pro dan kontra ya. Lalu mari kita lihat lagi beberapa referensi lain terkait dengan dinamika politik yang berlangsung di bangsa kita beberapa waktu belakangan ini. Ini terkait dengan ini kawan-kawannya, pemilihan kepala daerah. Nah, ini juga menarik ya. Jadi selain dari Fufu Fafa yang ramai dibahas, itu adalah terkait dengan pemilihan kepala daerah, terutama di dua daerah ini ya, di bangsa kita di Indonesia. Yang pertama adalah di Jawa Tengah. Lalu yang kedua adalah di Jakarta. Ada yang menyebutkan ataupun kemudian mengopinikan bahwa pertarungan ataupun pemilihan kepala daerah di Jateng dan juga di Jakarta ini sebenarnya adalah pertarungan efek ya, ataupun pertarungan kekuatan pengaruh baik dari Pak Jokowi maupun dengan Bu Megawati PDIP. Nah, apakah benar seperti itu? Memang kalau kita lihat ya, Pak Jokowi di Jawa Tengah sudah ikut kampanye ya dari salah satu paslon di sana. Lalu kemudian juga tadi saya ada dengar tadi sebelum saya buat konten ini, ada dengar satu cuplikan video yang membahas terkait dengan Pak Jokowi ditanya apakah nanti akan ikut kampanye akbar Ridwan Kamil ya di Jakarta. Pak Jokowi bilang kalau diajak, kalau diundang bakalan ikut katanya beliau. Nah, jadi memang kawan-kawan semua, situasi politik yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia hari ini luar biasa sekali. Tapi pada akhirnya apapun yang dilakukan oleh mereka-mereka yang tokoh-tokoh politik ini ya, yang merupakan figur-figur dalam masyarakat ini ya, pada akhirnya kan juga kembali kepada rakyat ya. Rakyat akan memilih siapa, rakyat kira-kira akan mendukung siapa. Tapi satu hal yang kemudian saya mau sampaikan kawan-kawan semua, terlepas dari banyaknya pro kontra terkait dengan Fufu Fafa, lalu kemudian terkait dengan pemilihan kepala daerah Pak Jokowi, Pak Prabowo ya, yang menjadi tokoh-tokoh yang dibanggakan di belakangnya, Bu Megawati, PDIP ya, Anies Baswedan termasuk Ahok ya.
Satu hal yang kemudian tidak bisa dilupakan bahwa pada akhirnya penentunya kembali kepada masyarakat. Dan luar biasa, beberapa waktu belakangan ini kalau saya lihat komentar-komentar ya di media sosial ini, ya, masyarakat kita di Indonesia ini sangat cerdas ya. Jadi sekarang itu saya lihatnya tidak semata-mata ketika satu figur yang didukungnya dalam politik memutuskan memilih ataupun mendukung figur lain, paslon lain dalam hal ini, ya tidak semata-mata ikut kawan-kawannya, Bapak Ibu semua. Saya nggak tahu ya kawan-kawan di sini seperti itukah atau memang ikut saja. Misalnya Bu Mega dukungnya paslon ini, lalu para penggemarnya yang membanggakan Bu Mega bakalan ikut semata-mata, ataukah kemudian akan ada pertimbangan yang bersifat pribadi, oh saya maunya si ini, ya berarti tidak sama pilihannya ya dengan Bu Mega. Seperti itu kawan-kawan. Demikian dengan Pak Jokowi, Pak Anies Baswedan, ya juga dengan Pak Prabowo. Karena saya lihatnya beberapa komentar ini ya, masyarakat itu sekarang punya pilihannya sendiri. Jadi kalau Pak Jokowi digemari, dibanggakan karena kinerjanya selama 10 tahun, lalu Pak Jokowi kemudian punya keputusan politik untuk mendukung salah satu paslon, ya tidak semua saya lihat kawan-kawannya, tidak semua pada akhirnya akan langsung mengiyakan. Masing-masing pada akhirnya ada pendukung-pendukungnya. Beliau itu yang akan punya pertimbangan sendiri ya. Misalnya kita lihat ya, beberapa waktu yang lalu itu kan selama 2 periode kan salah satu pegiat media sosial ya, yaitu Denny Siregar. Dia itu kan selama 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi ya, kurang lebih beliau kan sering sekali menyuarakan dan menyatakan dukungan, apresiasi, bahkan mempromosikan program-program Pak Jokowi di akun media sosialnya. Tapi kemudian ketika Pak Jokowi ya punya keputusan politik mengenai Prabowo Subianto dan juga Pak Gibran dalam Pilpres beberapa waktu yang lalu, ya Denny Siregar ini yang merupakan pendukung Jokowi itu kan dukungnya Ganjar ya, Ganjar dengan Mahfud MD. Nah, itu beberapa contoh kawan-kawannya. Demikian pula dengan Permadi Arya yang selama ini juga mendukung Pak Jokowi, tapi dalam beberapa hal beliau juga tidak setuju dengan gagasan-gagasannya Pak Jokowi, terutama terkait dengan toleransi ya, yang beberapa waktu yang lalu Bang Permadi ini nampaknya kurang setuju dengan pernyataan Pak Jokowi yang menyampaikan kepada Paus Fransiskus yang berkunjung ke Indonesia ya, bahwa luar biasa toleransi di bangsa kita di Indonesia. Akhirnya Bang Permadi Arya meresponnya dengan menyampaikan beberapa ulasan terkait ataupun perihal pelarangan kegiatan peribadatan umat Kristen. Nah inilah ya, jadi sekarang itu masyarakat ini dia bisa mendukung salah satu tokoh, salah satu figur dalam politik, tapi pada akhirnya akan punya pertimbangan lagi ya, kalau sudah tidak searah dengan pikirannya juga bisa ditinggalkan. Jadi begitu kawan-kawannya. Tapi terlepas dari semuanya, saya mau sampaikan bahwa Pak Prabowo Subianto ya, ini belum dilantik, belum 100 hari kerja ya dengan Pak Gibran ini. Saya pikir kawan-kawan luar biasa ya. Mereka bekerja selama beberapa minggu terakhir ini ya, sudah 1 bulan ya. Kalau nggak salah waktu itu beliau-beliau ini dilantiknya tanggal 20 Oktober ya. Ini kan sudah tanggal 23, berarti sudah 1 bulan lewat 3 hari ya, berarti 33 hari ya. Saya pikir mereka bekerja dan pembagian tugasnya bagus sekali kawan-kawannya. Pak Prabowo melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, kalau nggak salah itu ada 5 negara ya, ada ke AS ya, lalu kemudian ada ke Cina, kalau nggak salah ada ke Rusia juga ya, kalau nggak salah itu, lalu yang ikut KTT, lalu kemudian juga ikut datang ke Inggris ya, beliau menghadiri undangan dari Raja Charles ya, kalau nggak salah itu kawan-kawannya. Tapi saya lihat beberapa ulasan ramai sekali membahas terkait dengan kegiatan kunjungan kerja luar negeri Pak Prabowo Subianto. Lalu di dalam negeri Pak Gibran sebagai wakil juga efektif kerjanya kawan-kawannya. Pak Gibran melakukan kunjungan di Flores yang terutama di masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi, lalu kemudian juga mengecek terkait dengan realisasi program makan gratis dan beberapa kunjungan lainnya yang memimpin pertemuan-pertemuan tingkat nasional dan juga menghadiri ya acara-acara organisasi-organisasi besar. Nah, artinya kedua tokoh ini ya, saya lihat sejauh ini mereka kerja dengan luar biasa, kerja dengan baik ya. Jadi saya nggak tahu bagi mereka yang kemudian dari awal berseberangan dengan Gibran, apakah hal seperti ini mereka lihat sebagai sesuatu yang patut diapresiasi. Tapi kalau saya secara pribadi ya, saya mencoba menyampaikannya dalam posisi yang netral. Bagi saya, kalau memang baik ya katakan baik, kalau tidak ya jangan.